Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan membahas terkait dengan review jurnal dengan judul Karakteristik Affecting Anti-Corruption Behavior in Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dengan dosen pengampu Ibu Nita Erika Aryani, SEAK MSI. Pada slide pertama, kita akan membahas terkait dengan identitas artikelnya, yang dimana judul artikel yang kami bahas adalah Karakteristik Affecting Anti-Corruption Behavior in Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Kosasih dan dipublikasikan dalam Asia Pacific Fraud Journal, volume 6, nomor 1 tahun 2021. Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik demografis terhadap perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan fenomena penelitian pada jurnal yang kami bahas. Yang pertama ada korupsi masih marak meskipun kebijakan anti korupsi terus diterapkan. Korupsi masih kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia meskipun berbagai kebijakan, regulasi, dan strategi nasional pemberantasan korupsi telah diterapkan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum cukup untuk mengubah perilaku masyarakat. Lalu yang kedua ada petty corruption tidak hanya di level elit. Korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat tinggi, tetapi juga melibatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya anti korupsi perlu menyasar perubahan perilaku individu, bukan hanya penindakan hukum. Lalu yang ketiga ada normalisasi perilaku koruptif. Dalam praktik sehari-hari, korupsi skala kecil seperti pungutan liar dan uang pelicin sering dianggap sebagai hal yang wajar. Kondisi ini menyebabkan perilaku koruptif menjadi budaya yang sulit diberantas. Lalu yang terakhir ada pentingnya pendekatan perubahan perilaku. Diperlukan pendekatan perubahan perilaku, bukan hanya penindakan. Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan preventif melalui pendidikan dan pembentukan kesadaran moral agar pelaku anti korupsi dapat tumbuh secara berkelanjutan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori dan konsep korupsi yang dibahas pada jurnal ini. Yang pertama ada pengertian korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lalu, korupsi dipahami melalui beberapa pendekatan, seperti penyalahgunaan jabatan publik, kepentingan pasar, dan pelanggaran terhadap kepentingan umum yang menunjukkan kompleksitas fenomena korupsi. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor langsung yang termasuk anggaran, pajak, pengadaan, dan direksi. Lalu yang kedua adalah faktor tidak langsung, yang di dalamnya termasuk birokrasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Lalu faktor yang terakhir adalah perspektif tata kelola sektor publik, yang di mana sistem dan lingkungan berperan besar dalam terjadinya korupsi. Selanjutnya kita akan membahas konsep perilaku anti korupsi dan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK atau ACPI. IPAK merupakan indikator yang dikembangkan oleh BPS untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi skala kecil. IPAK terdiri dari dimensi persepsi yang mencerminkan sikap masyarakat dan dimensi pengalaman yang menggambarkan pengalaman langsung masyarakat terhadap praktik korupsi. Lalu, metode penelitian yang dibahas pada jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari survei perilaku anti korupsi BPS periode 2012 sampai dengan 2020. Lalu, teknik analisisnya adalah analisis dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis untuk melihat perbedaan perilaku anti korupsi berdasarkan karakteristik responden. Selanjutnya ada hasil penelitian dari review jurnal ini, yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IPAK Indonesia mengalami tren peningkatan dan pada tahun 2020 mencapai kategori sangat anti korupsi. Lalu terdapat kesenjangan antara sikap ideal masyarakat terhadap korupsi dan pengalaman nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, kita akan membahas beberapa analisis yang terdapat dalam jurnal ini. Yang pertama ada analisis wilayah, yang dimana masyarakat perkotaan memiliki nilai IPAK yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang dipengaruhi oleh akses informasi dan kualitas layanan publik. Lalu ada analisis pendidikan, yang dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula perilaku anti korupsi masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan etika. Lalu ada analisis usia, yang dimana penelitian tidak menemukan perbedaan signifikan perilaku anti korupsi berdasarkan usia, sehingga usia bukan faktor penentu yang utama. Berdasarkan hasil penelitian yang direview, dapat disimpulkan bahwa perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai indeks perilaku anti korupsi atau IPAK yang secara umum berada pada kategori yang sangat anti korupsi. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara sikap ideal masyarakat terhadap korupsi dan pengalaman nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor wilayah tempat tinggal dan tingkat pendidikan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku anti korupsi, sementara faktor usia tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembentukan perilaku anti korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu, tetapi juga oleh lingkungan dan sistem sosial yang melingkupinya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga diarahkan pada pendekatan preventif melalui perubahan perilaku masyarakat. Pendidikan anti korupsi perlu diperkuat secara keberlanjutan, baik melalui jalur formal maupun informal, dengan menyesuaikan karakteristik wilayah dan tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi birokrasi untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi skala kecil. Peran keluarga, lingkungan sosial, dan institusi pendidikan juga penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini agar budaya anti korupsi dapat tumbuh secara berkelanjutan di masyarakat. Akhir kata, kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.